edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama buku, kemudian alat tulis. Monggo, dipersilakan masuk Mbak. Ibu, silakan dikunci. Saya tutup dulu pintunya. Dengan Mbak siapa? Mbak Deni. Mbak Deni. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Bu, saya ada keluhan gatal-gatal di sekitar kemaluan. Terus menstruasi sudah hari kedua. Itu kenapa ya Bu? Oh, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Mbak C. Saya Bika Dianti yang bertugas di PMD ini. Sebelumnya saya tata dulu identitas Mbak. Umur berapa Mbak? 19 tahun. Alamat Wonogiri. Ya, Mbak tadi mengatakan gatal-gatal sekitar paha. Iya. Saat ini menstruasi? Iya Bu. Hari keberapa? Hari kedua. Oh, hari kedua. Kalau sedang menstruasi Mbaknya, kalau hati penggalus berapa kali Mbak sehari? Paling 2 kali Bu, kalau pas terus 3 kali. 3 kali. Oh, kita periksa dulu ya Mbak. Monggo, kenalan. Ya Mbak, dari hasil pemeriksaan tadi tensi Mbak 110/70, nadi 86 kali per menit, untuk pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,4 derajat Celcius, semua dalam batas baik Mbak. Kemudian dari hasil pemeriksaan tadi terdapat kemerahan pada daerah paha. Mbak D sebelumnya sudah tahu tentang personal hygiene atau perawatan diri sendiri, kebersihan? Belum Bu. Belum. Untuk itu saya berikan informasi nih Mbak tentang personal hygiene. Jadi suatu tindakan atau perilaku yang berkaitan dengan tindakan kita untuk memelihara kesehatan supaya daerah kewanitaan kita itu tetap sehat. Nah, apalagi pada saat-saat menstruasi seperti ini, harus lebih ekstra dalam perawatan kesehatan terutama di daerah kewanitaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam melakukan personal hygiene ini, yang pertama adalah citra tubuh atau penampilan. Biasanya apalagi remaja putri, penampilannya harus terlihat lebih rapi, wangi. Nah, mereka yang berpenampilan menarik itu biasanya juga untuk dia dalam perawatan kebersihannya akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, praktik sosial. Ini contohnya pada anak-anak yang sering dimanja, itu juga akan dalam menjaga kebersihannya, biasanya akan terjadi perubahan pola perilaku dalam menjaga kebersihan diri sendiri. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam menjaga kebersihan itu kan butuh adanya sabun, sikat gigi, odol dan sebagainya. Itu kan kita memerlukan uang Mbak untuk membelinya. Nah, yang keempat adalah pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan seseorang tentang menstruasi ini yang baik itu juga akan mempengaruhi perilaku dia dalam menjaga kesehatan yang baik, sehingga tidak menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Kemudian yang kelima ada budaya. Nah, budaya dengan orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda ini dalam perawatan kesehatan atau personal ini juga akan berbeda. Yang keenam adalah kebiasaan seseorang. Misalnya kebiasaan mandi, kebiasaan keramas, ataupun kebiasaan misalnya bercukur. Setiap orang itu kan mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri ya Mbak. Atau juga seseorang yang biasa menggunakan produk-produk perawatan, misalnya sampo harus bermerek apa, itu juga akan berpengaruh. Kemudian yang ketujuh adalah kondisi fisik, di mana misalnya seseorang dalam kondisi sakit, beliau itu tidak bisa melakukan perawatan kesehatan secara sendiri, jadi harus dibantu orang lain. Itu. Kemudian untuk indikator personal hygiene saat menstruasi, yang pertama adalah perawatan kulit dan wajah. Terutama remaja putri seperti Mbaknya ini, penampilan wajah sangat penting ya Mbak ya. Itu biasanya pada remaja putri saat menstruasi keluar keringat lebih banyak sehingga bisa timbul jerawat. Nah, biasanya kan
dijaga banget ya Mbak ya, biar tidak timbul jerawat seperti itu. Kemudian kebersihan rambut. Kebersihan rambut ini bisa keramas paling tidak 2 hari sekali. Kemudian untuk daerah genitalia, untuk rambut jangan dicabut ya Mbak, karena itu bisa sebagai sarana masuknya bakteri atau mikroorganisme yang membahayakan bagi kesehatan. Yang ketiga adalah kebersihan tubuh dan organ genitalia, yang terutama daerah-daerah yang di lipatan-lipatan itu kan lembab, itu bisa harus selalu kita jaga supaya tetap sehat. Yang kemudian yang keempat, kebersihan pakaian sehari-hari harus mbaknya terutama pakaian dalam menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat, sehingga daerah kewanitaan kita tetap sehat. Kemudian yang keenam adalah penggunaan pembalut. Pilih pembalut yang mudah menyerap kotoran kita, terus tidak berwarna ataupun tidak menggunakan parfum. Kemudian tindakan yang dilakukan personal hygiene saat menstruasi, yang pertama cuci muka, bisa kita lakukan 2-3 kali sehari supaya wajah kita tidak timbul jerawat. Kemudian keramas paling tidak 2 hari sekali, mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, kemudian otong-otong kuku, mencuci tangan setiap sebelum dan setelah kita memegang daerah genitalia kita. Kemudian membersihkan daerah genitalia itu dengan air bersih mawon Mbak, tidak usah menggunakan cairan antiseptik yang ditawarkan di TV, itu malah tidak baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya tidak menggunakan bedak atau parfum untuk daerah genitalia. Terus setelah BAB atau pipis juga BAK pipis atau buang air besar, itu cara membersihkannya dari depan genitalia kita yang depan itu ke belakang. Kemudian untuk saat menstruasi mengganti pembalut itu paling tidak 4-5 kali. Mbak, supaya jangan sampai menumpuk di situ darah kita. Kemudian selanjutnya adalah mencukur atau merapikan rambut kemaluan. Nah, dalam personal hygiene ini dampak yang sering timbul adalah masalah pada dampak fisik. Dampak fisik ini secara langsung pada tubuh kita, kalau kita tidak menjaga kebersihan daerah kemaluan kita, daerah kewanitaan kita, itu bisa timbul kanker ataupun timbul keputihan apabila tidak segera ditangani, bisa sampai menimbulkan kematian. Kemudian dampak psikososial. Nah, di sini kalau kita jorok-jorok nih Mbak, kita tidak maksimal dalam perawatan tubuh, otomatis orang-orang yang di sekitar kita, jika kita akan berinteraksi, tidak menerima kita dengan baik. Kadang ada yang bilang jangan dekat-dekat mbaknya, bau gitu kan, jorok kan, seperti itu. Jadi kita harus berupaya untuk selalu menjaga kesehatan kita dan penampilan kita. Bagaimana Mbak untuk perawatan atau personal hygiene? Ada yang ditanyakan? Tidak sampai jelas. Nanti misalnya ada pertanyaan bisa lain waktu, periksa lagi atau bisa lewat telepon. Ya udah, saya makasih ya Bu ya, saya pulang dulu. Bu, Mbak, sama-sama. Selanjutnya melakukan dokumentasi.